Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tim Media UGB berkunjung ke rumah Kang Yasin. Dimana Kang Yasin ini posisinya dulu sebagai lebih ya Kang. Iya. Nah, sekarang mencalonkan diri menjadi salah satu bakal calon kepala desa Ujung Gebang. Nah, sebelumnya saya mau tanya kabar dulu, kemungkinan kesibukannya banyak banget nih hari ini. Bagaimana Kang Yasin? Assalamualaikum Mas. Kabar-kabarnya gimana? Alhamdulillah saya Mas. Alhamdulillah baik. Pasti banyak kesibukan acara mendadak gitu ya. Kesibukan Banyak. sosialisasi silaturahim. Nah, ini ada yang ingin saya pertanyakan Mas. Kok artinya bisa-bisanya nih Kang Yasin mencalonkan diri? Ini tujuannya apa ini? Punya tujuan apa untuk itu ke depan? Saya kira tujuan yang lain juga sama, bahwa seorang muslim sebelum melangkah itu tujuannya adalah ibadah. Tentunya ibadah yang didasari dengan iman, keikhlasan hati, ketulusan, bahwa amal apapun tanpa niat yang baik, yang tulus, semua akan terputus. Mudah-mudahan niat baik kami untuk melanjutkan pengabdian kami kepada desa kami bisa tercapai. Amin. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, saya pengen tanya juga nih Kang Yasin. Ini motivasinya apa ya? Sampai Kang Yasin ini mencalonkan diri menjadi calon kepala desa Ujung Gebang. Motivasi kami, betapa banyak filsafat yang berada di desa kami Ujung Gebang ini yang bisa membangkitkan gairah kami untuk bersama-sama mengamalkan daripada pesan-pesan leluhur kami dari mulai Balong, Sumurang, Seberkat, dan sekubeng ning wonten teng Ujung Gebang iki adalah, menurut kami itu adalah pesan bahwa kami warga Ujung Gebang laksanakanlah apa yang tersirat di dalam pecandan atau di dalam filsafat tersebut. Sedikit kami paparkan, boleh Mas? Boleh. Biar lebih enjoy juga. Iya. Balong itu kalau menurut saya itu filsafat bagi orang tua. Entah itu guru, pendidik, entah itu kubu, entah itu pimpinan, sekecil apapun, hendaklah alangkah baiknya memiliki sifat yang legowo. Semua ditampung. Kalau toh seorang guru, murid yang sudah baik atau yang kurang baik tetap muridnya, yang perlu bimbingan, yang perlu didikan dengan penuh kasih sayang. Begitupun kalau seandainya seorang guru, kalau seandainya dia seorang guru, berarti masyarakat, entah itu yang sudah taat kepada peraturan atau yang belum, hendaklah itu adalah masyarakat kami yang perlu kami rangkul, dididik, dibimbing bersama-sama. Sekalipun beda pilihan ini. Sekalipun beda pilihan, karena mereka adalah satu tanah air, satu bangsa, dan mereka adalah saudara kita. Intinya motivasi Kang Yasin ini berarti mempersatukan semua yang ada di umat. Liwahdatil umat, untuk persatuan umat, bahwa walaupun beda-beda, kita sama hamba Allah yang Maha Kuasa. Kemudian Sumurang itu, kalau seandainya kita ambil contoh, mungkin kalau nanti itu para perangkat desanya, jajarannya itu pengetahuannya, carilah pengetahuan sedalam-dalamnya, cari wawasan seperti anak muda. Ada apa di dalam pengetahuan itu? Ada apa di dalam filsafat itu? Ada apa dalam kalimat itu? Ada apa dalam nasihat itu? Kalau seandainya setiap orang yang memiliki wewenang, pimpinan sekecil apapun, punya hati yang legowo, yang lapang dada, kemudian perangkatnya itu wawasannya dalam, maka nanti akan mendapatkan si berkat. Tutu berkat kula tali duduk. bisa masuk. Iya. Berarti intinya dari Sumuran ini menurut Kang Yasin itu
dalam gitu ya. dalam, carilah wawasan Sedalam-dalamnya. perasaan itu sedalam-dalamnya, Sehingga mempunyai berkah gitu ya. Maksudnya sehingga nanti mempunyai berkah, mendapat berkah. mendapat berkah. Kemudian kalau kita ngaca lagi di sana, itu ada Nyimas Ratu Junti, ada Nyimas Ratu Jaksa. Itu kalau menurut saya nggak tahu anak muda zaman sekarang apa itu nama asli leluhur kami atau bukan, Nyimas Ratu Junti atau Nyimas Ratu Jaksa, atau hanya julukan. Tapi setidaknya kalau menurut apa atau bahasa menurut apa, Junti itu terjunnya hati, kata orang ujung Gebang begitu. Kejaksaan itu menjadi orang yang bijaksana gitu. Untuk menuju menjadi orang yang bijaksana tentunya menggunakan seluruh nasihat atau filsafat yang ada di desa kami, Ang. Nah, setelah itu bagaimana? Ada walu surat. Walu itu kita ibaratkan, walu itu hati ya. Surat itu ibaratkan cita-cita, diisi dengan cita-cita yang mulia. Kalau dulu Ang, zaman bok tua kita dulu, Bok tua, iya, puyut, buyut. petarangan bodol. Iya. Dulu, zaman orang tua kita dulu itu sambil bawa anglo, ya Allah Gusti Kang Maha Agung Belanyung dipun raksa dipun jaga, tohir batin, anak kula putu kula sekabiane jaba karang jorok kunung sekabiane, ya jaluk dipun paringi selamat dunia akhirat. Itu kalau menurut kacamata kami, bahwa walau surat itu kita itu harus punya cita-cita di dalam hati. Selamat dunia akhirat itu harus diisi dengan cita-cita walau surat gitu. Jadi masuk ke selanjutnya harus dibersihkan dulu seseorang itu niatnya. Ada wali-wali jaya di sana, ada wali jaya. Di situ bentuknya sumur mungkin. Sumber Wali Jaya gitu ya. Artinya orang itu mensucikan dirinya dulu. Ya, mensucikan, entah itu mandi, entah itu berwudu, sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Supaya apa? Supaya nanti ketika orang ini akan bertapa, wonten dening petapaan, itu betul-betul dalam keadaan suci itu qad aflaha man tazakka. Jadi betul-betul bahagialah orang-orang yang telah mensucikan jiwanya. Betapa beratnya itu kita menggunakan hal-hal itu. Berat. Saya nggak mampu, tapi bersama-sama, ya bersama-sama untuk bahu membahu. Ayolah kita, apa ini orang tua memberikan pesan apa kepada kita anak cucu ujung Gebang ini. Nah, kalau sudah tapak, banyak kan kalau laki-laki tuh Mas, kalanya itu dengan cewek. Kang Ajo itu, kalau Kang Surni turun, ana buta, ana apa? Ana setan, ana apa kah? Ana macan, orang bedi Kang Ajo ki. Pengen nggak? Apa pesan di mana? Indra Purnama. Iya, orang bedi. Tapi begitu ada cewek, pertapaannya itu selesai. Itulah seorang laki-laki asli. Jadi laki-laki itu jiwanya memang kalah dengan perempuan. Maka harus diteruskan lagi perjalanannya menuju nyiwaja. Harus sekuat baja keimanan seseorang, Mas. Kira-kira begitu, Mas? Insya Allah. Iya, kira-kira. Saya yang harus banyak belajar sama Kang Yasin. Saya hanya memperkirakan saja. Ini bukan sebuah ilmu atau bukan sebuah pelajaran, itu hanya menurut pendapat kami. Motivasi. Ya. Motivasinya. Dengan adanya filsafat dijadikan sebuah motivasi begitu untuk maju lagi begitu. Untuk maju lagi. Maka kalau seandainya dia itu tidak teguh imannya, maka siapa sih manusia yang punya kekuatan? Tidak ada. Maka la haula wala quwata illa billah. Kita manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa dengan ketidakberdayaan kami. Dengan semua keterbatasan makhluk. Semua ada dalam genggaman yang maha kuasa. Oleh karena itu, kalau orang pengen kuat keimanannya, maka gunakanlah pengetahuanmu. Sing senangnya puasa, sing senangnya sodako, sing senangnya tahlil, sing senangnya tirakat, sing senangnya nyepi kan begitu. Nah, maka untuk memperkuat keimanannya kita masing-masing punya cara keyakinan masing-masing. Yang intinya adalah bagaimana anggayu maring kaluhuran, mendekatkan diri kepada yang maha kuasa itu dengan caranya masing-masing. Ya. Tapi kalau seandainya kita ini terlalu kuat,
tidak diimbangi dengan Keimanan. filsafat yang selanjutnya, kalian 10. Kalian 10. Kalian 10. Nah, ini punya arti apa lagi? Saya nggak tahu, Mas. Nah, saya mesti banyak belajar nih Iya. sama kayak sini. Saya hanya memperkirakan saja, Mas. Oh, kalian 10 itu kalau menurut kami Mm-mm. itu adalah bahasa apa ya? Nggak tahu kewalian 10, nggak tahu itu hanya sebuah metode cara mengingatkan seseorang bahwa 10 itu angkanya 1 dengan 0, Mas ya. Iya. 1 lillahi ta'ala, 0 itu suwung. Mm-mm. Suwung itu kita nggak punya apa-apa, Kosong. kosong. Dari lahir, yang sekarang juga punya Allah semua. Mm-mm. Lillahi ma fis samawati wa fil ard. Apa yang ada di langit dan di bumi milik Allah. Mm-mm. Jadi hampa, kosong. Jadi kalau seandainya kita ini menggunakan kalimat kalian 10, satu niatnya yang lurus, tekadnya yang lurus lillahi ta'ala, kemudian jangan diakui punya kita. Mm-mm. Nolnya itu kosong, suwung, hampa, kita nggak punya apa-apa loh, Mas. Mm-mm. Ya, mana Kang Dede Mubarak, mana ini? Bukan Insya Allah saya. ini. Mm-mm. Iya, kalau menurut Kang Dede Mubarak ini bukan nggak tahu, pokoknya ini tubuh ini orang memanggilnya Kang Dede Mubarak. Tapi pada hakikatnya mana Dede Mubarak? Ya nggak tahu. Iya. Kan suwung, kosong, semua milik yang maha kuasa. Gitu. Kemudian kalau kami lihat lagi, itu di sana leluhur kita menamakan ada Kibogo apa kita bak dulu, Kalau jalurnya muter ke sini Iya. berarti Kibogo dulu. Oh, Kibogo dulu. Seperti Kibogo itu, Mm-mm. Saya nggak tahu artinya, maknanya, tapi sepengetahuan kami, seorang itu jangan menjawab permasalahan atau jangan ikut campur urusan orang lain sebelum kita ini jelas. Mm-mm. Emang jangan banget sih beri mak. Mm-mm. Ya, oh warungnya digebuki apa Kang? Mm-mm. Dia kemeneng kecil topongnya kecil. Ya, artinya ketika ada permasalahan kita enggak serta merta menyalahkan, Mm-mm. enggak serta merta ikut campur. Mm-mm. Selidiki dulu apa yang kita pandang, apa yang kita dengar, jarak memandangnya, cara memandangnya itu kan jauh, Mas. Mm-mm. Jadi ketika kita tidak tahu permasalahannya terus kita ikut campur, Mm-mm. saya yakin semua nanti jawabannya salah, Mas. Mm-mm. Jadi nanti digodok dulu, jadi apa ya, di permasalahan itu digogoi, ditelusuri dulu gitu. Nah, kemudian setelah selesai di situ tahu solusinya, ya maka nanti memohon kepada Yang Maha Kuasa agar tidak terjadi permusuhan Mm-mm. di antara kita sesama umat, wahdatil umat. Tapi kalau seandainya anggar-anggar perang, Mm-mm. wow, blokin itu yang berperan, kita menggunakan sistem kita mbak. Mm-mm. Aja tukaran wong ayu, aja tukaran nang, kan begitu. Mm-mm. Sebuyut seputus kabehane ke sedulur kabeh. Mm-mm. Tambahkan engkau dia. Mm-mm. Ditambak, jangan sampai bahaya. Artinya ditahan seperti Ditahan. itu. Ada sesuatu yang akan membahayakan baik agama, baik yang adat, apapun yang akan membahayakan keselamatan kita harus kita cegah. Mm-mm. Dengan cara apa? Semampunya. Mm-mm. Nah, kalau seandainya tetap terjadi itu Mm-mm. keributan misal, Mm-mm. maka nanti kan ada Ki Penggung. Oh. Aduh, tetap saja orang tua nih yang nanggung. Uh-uh. Kita sedang di dunia ini sedang manggung bagaimana tindak tanduk laku lampah kita. Mm-mm. Semuanya itu adalah pelajaran-pelajaran. Nah, inti dari motivasi ini bagaimana? Intinya kami ingin bersama-sama Uh-uh. Mempersatukan mempersatukan dengan dengan cara seperti itu. iya, Dari Balong, dari Sumuran, Sumuran. Wali Surah, Iya, Wali Surah. Petapan, Betapa? Nyiwaja, kalian 10, Iya. Kibogo, dan Kitambak, terus Ki Penggung. Panggung. Ujung-ujungnya yang nanggung. Ujung-ujungnya yang nutup orang tua. Uh-uh. Yang rugi pimpinan. Mm-mm. Yang guru. Yang bertanggung jawab Yang bertanggung pimpinan. tetap pimpinan. Maka nanti di situ bahasa Ki Penggung tetap saja kita orang tua yang nanggung. Maka orang tua setelah ini apakah kita sudah memakai? Mm-mm.
semua nasihat dari leluhur kita. Kita sudah punya anak nih. Aang juga sudah punya anak. Alhamdulillah Ya, sudah banyak, alhamdulillah. 4 saya. Sama saya juga 4. Alhamdulillah banyak rezeki. Kemudian Ang, selanjutnya kalau seandainya orang tua itu mau mengakui kesalahannya, nang no ya wiskin mama sing salah. Mama njaluk maaf. Bagusnya priben jare senok li wong ayu. Jare senang lenan priben bapak le bokatan ora sepemikiran karo senok. Bapak njaluk maaf. Ketika orang tua itu bijaksana, tetap orang tua yang nanggung, maka orang tua itu nanti akan kembang pendita. Hidupnya berkembang menjadi sabda pandita. Sehingga anak-anak yang belajar kabin ujung ubang. Jadi tidak banyak bicara, tetapi dengan akan menuju kepada kebijaksanaan, maka menjadi kembang pendita dulu. Hurufnya berkembang menjadi sabda pandita. Ya, artinya dari segala omongannya pun nanti bakal didengarkan, Didengarkan. dengan cara-cara dan metode-metode seperti itu. Setelah nanti di kembang pendita, pada ujung-ujungnya sebelum seorang itu ingin menjadi orang yang bijaksana, tentunya masjid buyut. Masjid Banaspati kalau kita namakan masjid buyut. Banaspati itu, Nah itu lambangnya Banaspati ya. iya. Unik Kalau di Sandiwara dulu kita waktu kecil serem, nonton Sandiwara. serem kalau Ya, nonton Banaspati Sandiwara. serem. Apa itu? Ajo kalah sama Banaspati. Iya. Maka itu Ang, kalau kita diibaratkan Ang ya, kalau orang sini bawa kepala di bawah ya Ang ya, kaki di atas. Artinya orang yang rajin loh Ang. Seperti kita orang ujung bang, sakit gak mangkat Ang nih siapa Ang? Digelendengin ini rabi anggar mangkat. Angger mangkat. Kok bener ti Banaspati kuat, tetap berangkat. Walaupun kondisi sakit tetap berangkat. Nah, kalau kita gambarnya itu ila temenad jaga ucapan, jangan sampai menyakiti anak cucu kita. Atau yang rugi juga kita. Mata sampai merah karena kurang tidur, memikirkan anak cucu kita. Oh, oleh karena itu biarkanlah kami yang menanggung, biarkanlah kami yang menjadi contoh suri toladan orang tua itu untuk anak cucunya, supaya nanti orang tua itu bijaksana, maka kejaksaan. Kalau seorang sudah menjadi orang yang bijaksana, nah itu baru orang yang bermanfaat. Sebagaimana Rasulullah, khairun nasi anfa'uhum linnas. Katanya gitu kan, katanya. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang manfaat untuk manusia yang lainnya. Itu bagaimanapun caranya. Bagaimanapun caranya, selagi itu maslahat. Ya. Dan walaupun ketidakmampuan kami, tapi kalau ada niat untuk membantu, Allah itu enggak, Allah Maha Tahu, Allah Maha Mendengar. Gitu. Itu yang menjadi motivasi kami. Ayolah kami bersama-sama. Di antara kami tidak ada yang pintar. Di antara kami sama, hamba yang maha kuasa. Ayo kita bersama-sama untuk membangun desa ini. Kami pun tidak serta-merta ini perintah Paku, tidak. Ini perintah pimpinan, tidak. Di situ ada pasal-pasal yang nanti diperlukan kebijakan-kebijakan. Ya. Itu motivasinya Iya. Diminum Iya, biar santai dulu, kita ngopi dulu bro. ngopi ya. Kameramen Mas Tunggul ngopi dulu. Nah setelah udah dapet nih motivasinya seperti itu ya, ingin menyatukan ujung ubang dengan segala macam cara dan metode ya. Nah kita kembali dengan niat Kang Yasin mencalonkan diri menjadi kepala desa ini, ingin membawa perubahan apa untuk ujung ubang ke depan? Saya ingin dengan kerendahan hati, ya, dengan ketidakberdayaan kami, tapi kami punya niat, punya tekad. Saya ingin ujung ubang ini ke depan betul-betul ujung ubang yang bisa diandalkan sebagai gerbang ujung atau ujung gerbang. Ujung gerbang artinya ujung gerbangnya masuk ke Cirebon. Marilah kita bersama-sama. Perubahan itu dari mulai setiap pribadi kita masing-masing. Ya, taruh atau tempatkan sesuatu pada ahlinya masing-masing. Ini ahli bangunan, kita serahkan kepada ahli bangunan.
Ini ahli agama, kita serahkan kepada ahli agama. Ini adat, kita serahkan kepada ahli adat. Mereka semua adalah bersama-sama yang satu tubuh. Ya, seperti kalau kita di Nyibuyut itu, kalau acara pesta unjungan Mapagsri itu suka potong kerbau, ya. Itu kepalanya itu untuk Pak Kuwu tuh, ya, untuk Pak Kuwu. Lehernya untuk Palebe itu, lehernya untuk Palebe. Berarti pernah juga Pernah saya dapat leher. kan mantan. Mantan. Terus hatinya kerbau itu untuk mandor atau kepala polisi juga. Pokoknya nangani keamanan. Kemudian tangan kanan di desa, tangan kiri di Kibuyutan. Kemudian masyarakat itu tahu beres aja ya. Ganting ya. Masyarakat tahu beres aja. Artinya aturan itu ada dimanapun. Kami masyarakat pengen minta kebijaksanaan, aturan baik. Kita baru beres sih baik kan begitu masyarakat tuh. Kepala untuk paku, lebih itu apa, leher, bulu. Artinya seorang pimpinan itu ada 4, ada mata, ada telinga, ada mulut, ada hidung. Diberikan pesan 4 untuk seorang pimpinan. Mana seseorang yang kita bantu, harus bagaimana, apa yang harus dibedahi, itu punya mata. Bisa melihat kita itu. Seorang pimpinan itu harus jeli melihatnya. Ketika kita itu penglihatannya terhalang, kita tanya kepada ahlinya, saya tidak mampu nih, saya minta pendapat, tanya kepada ahlinya. Maka mata itu akan bisa membawa kita kepada perubahan yang lebih baik dengan melihat, dengan basor. Kemudian telinga, pimpinan itu punya dikasih telinga, dengarkan aspirasi masyarakat, dengarkan jeritanya mereka yang tidak makan, dengarkan mereka yang sakit, dengarkan mereka yang menjerit ya karena tak ada makanan. Pimpinan itu punya telinga dan nanti akan sampai kepada pimpinan. Kemudian pimpinan juga nanti ada hidung. Di kepala itu ada hidung kan? Perangkat mana yang kerjanya kurang efisien? Perangkat mana, petugas mana yang kerjanya masih kurang efektif? Maka nanti bersama-sama dibenahi bersama. Bapak sing dari wong desa udah si Radeok sing jajan nggak kayak kan mana? Masih gelem nggak beli? Tarapan rongsokan maning. Intinya dikoreksi seperti. Dikoreksi. Jadi ada evaluasi. Maka kami bikin kalimat keren itu sebetulnya hanya penemuan sementara. Artinya yang lain bikin slogan kita apa nih? Oh keren saja kayaknya pacar. Nah, berarti untuk perubahan ke Jepang dan ujung Gebang nanti ke depan yang keren itu. Keren itu. Keren itu kerja. Ya. Kalau nggak mau kerja, ya nggak usah mengabdi di desa kan gitu. Keren, kerja itu keren. E-nya itu efisien itu bisa betul-betul menempatkan posisinya pada posisinya masing-masing. Waktunya sudah teratur kan. Kemudian R-nya itu religius itu bukan terlalu Islami, bukan. Religius itu cerdas cara menyikapi situasi kondisinya itu. Kemudian yang terakhir itu evaluasi. Setiap ada program mesti ada kekurangan. Mari kita bersama-sama dievaluasikan kembali. Toh kami bukan orang yang terbaik, bukan. Kami adalah segelintir orang yang hanya punya niat saja. Segelintir orang yang hanya punya niat untuk ayo sih bersama-sama begitu. Mengajak intinya. Mengajak seluruh masyarakat gitu. Iya, mengajak. Maka itu nanti dievaluasi. N-nya itu kami simpulkan sebagai nasionalis katanya. Nasionalis. Padahal saya nggak ngerti nasionalis kok apa. Ya enggak, Pak, saya pengen tanya nasionalis. Akhirnya nasionalis itu kita ini karena Bhinneka Tunggal Ika. Ya, jadi dari seluruh perbedaan blok
kalau di kita sekup desa kecil kan ang blok ang ya nyiwaja karakter emang kono balong karakter emang kono ya anu iki ang sedulur-sedulur kita ki ang sedulur Karanganyar karakter emang kana maka kita harus nasionalis, harus ikut berpartisipasi dalam semua lingkup selagi itu positif. Jadi nasionalis, oh si santri ya Yasin juga santri gitu, kita santri tertuduh sih dulu bisa jadi kiai. oh, artinya saya nggak mengatakan saya santri loh. Ya karena sudah bukan masanya lagi. Iya. Kalau santri kan masanya belum punya keluarga. Iya. Pak. Aduh. Ya begitu ang, bener lah. Insya Allah itu. Iya. Saya juga belajar banyak dari Kang Yasin. Iya. Dilanjutkan Pak, nasionalis Pak. Iya. Jadi, nasionalis ya itu artinya jangan dianggap walaupun kami dari kalangan santri gitu terus tidak memperdulikan adat gitu. Enggak, semua itu kita harus nasionalis. Nah, adat punya wewenang para sesepuh, agama punya wewenang para ulama. Maka yang tadi yang sampaikan oleh leluhur kita yang tadi bahwa kepala itu ada mulut, jaga kalimat, jaga ucapan. Seorang pimpinan itu harus bisa menjaga keempat unsur itu. Lebih gulu. Lebih kah? Pak Lebih Sulaiman kah? Gulu oli ya. Gulu ya. Artinya lebih agama itu sing campleng, sing lempeng, sing sabenernya bae. Kalau hukum itu sing sabenernya bae, terus minta kebijaksanaan boleh, tapi kan tidak melanggar. Sing iya bae, sing sabenernya bae. Kira-kira begitu. Maka nanti si Pak Mandor atau Pak Kepala Polisi itu kan dapat hati. Jadi nanganin masyarakat yang kena kasus salah paham antara blok, coba tolonglah gunakan hati yang lembut gitu. Duh, yang nggak mau beli duit ini sing mereka dayak. Duh, Salah satu contoh. Bisa terjadi keributan. Aduh, nih nggak mau anaknya mau beli duit kan konon. Nggak bogi uang. Maka aja langsung nih wong tua nih. Untan aku geragapan tuh kenapa maning wis buku beli duit mesti pate selewa-lewa baik. Maka seorang yang bijaksana yang telah dinasihati filsafat hati kerbau itu nanganin masyarakat itu dengan hati yang bijaksana, dengan hati yang insyaallah ya turun hidayah kan begitu. Kita ngani dengan baik, jangan dulu langsung ke orang tuanya gitu. Jangan sampai yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Berarti itu tandanya nggak punya hati, seperti itu maksudnya. Iya, saya nggak bilang nggak punya hati, Ang. Iya, saya yang bilang. Artinya mungkin mereka itu mungkin tidak bisa menghadapi situasi harus bagaimana. Artinya harus legowo karena bagaimanapun kita pakai hati gitu loh. Iya. Insya Allah Kita hati. yakin setiap orang itu punya rasa. Ang diminum, Ang. Insya Allah. Ya. Ang ngopi, Ang. Baik Kang Yasin, kita melanjut ke pertanyaan berikutnya. Sekarang kan Kang Yasin mencalonkan diri menjadi calon kepala desa Ujung Gebang. Iya. Mau tidak mau kan untuk ke depan nih punya rencana program kerjanya nanti seperti apa gitu. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan kami di sini program kerja yang Kang Yasin sudah rencanakan untuk ke depan apabila Kang Yasin ini benar-benar dipercaya oleh masyarakat menjadi kepala desa. Itu seperti apa program kerjanya? Iya. Program kerja itu kami dulu pernah di Karang Taruna pernah masih muda. Masa muda. Di BPD juga pernah. Di LBD juga pernah. Saya ingin melanjutkan para pemimpin-pemimpin dulu yang mereka telah berjuang bekerja untuk desa kami. Ya, kami acungkan jempol dengan tugas yang sangat banyak. Mereka itu beliau-beliau itu para pimpinan-pimpinan kami, kuku kami sebelumnya. Saya itu mengapresiasikan bahwa mereka itu loh telah bekerja semaksimal mungkin. Iya, betul. Kami ingin melanjutkan saja, tetapi kami sedikit ingin lebih mengoptimalkan. Dari segi hal apa ini? Dari segi hal peraturan-peraturan yang mengikuti tahapan-tahapannya. Contoh di sini kan, misal
desa itu telah mengadakan anggaran-anggaran yang jelas, yang sangat besar, yang sangat tinggi kan, dengan ketentuan silakan pengennya untuk apa. Maka nanti yang sudah-sudah juga sama, adanya musyawarah dusun ya. Nah, kemudian setelah musyawarah desa, ya, RT RW telah musyawarah masing-masing di wilayahnya, kemudian pada hari yang telah ditentukan musyawarah di desa, musdes. Musyawarah desa, maka musyawarah di situ kami libatkan seluruh orang-orang yang ahli. Apabila kami menemukan kendala, maka kami akan terus cari ahlinya, gitu. Akan terus kami cari ahlinya. Bagaimana ini ujung gebang ke depan? Kita nggak bisa serta merta pengen memindahkan misal balai desa, ya kita nggak bisa. Tapi kalau seandainya masyarakat itu mendaki seperti itu, ya boleh saja. Tapi bukan niat kami loh, ya kan? Misal nih, kami ingin lapangan di depan masjid itu jembar atau luas, maka kami bisa saja madrasah itu ditinggikan, di bawahnya itu nanti tempat parkir, pendidikan itu di atas nanti. Bagus juga. Nah, seperti mungkin balai desa nanti ditinggikan, di bawahnya itu tempat parkir, misal, atau tempat untuk supaya kegiatan di desa ini lebih luas. Tetapi kami tidak serta merta itu karena konsep kami, enggak. Kami butuh musyawarah, karena kami tidak sendirian. Ada perwilayah kadus masing-masing. Iya, betul. Bagaimana keinginannya, ada orang tua yang bagaimana ini, dari kalangan agama, dari kalangan adat. Baiknya bagaimana? Walaupun kami punya konsep sendiri, tetapi kami nanti akan betul-betul melaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan. Karena di situ ada pasal yang keempat, jadi nanti ada permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmah. Begitu. Iya. Kami ingin bahwa ke depan ini yang perlu digarisbawahi, yang perlu ditingkatkan adalah semua yakin hal yang sangat prioritas, yang sangat penting. Kebutuhannya pertama jalan, air, pertanian. Ya. Ketika para petani itu ya perjalanannya bagus, semua itu mengalir, ya, semua tatanan itu rapi dan bagus, indah, misalnya. Maka saya yakin orang itu mempercepat lajur perekonomian. Langsung tibang, tebuk lah, insya Allah. Ya, jadi aset-aset itu yang betul-betul ayo bersama-sama kita benahi untuk kedepannya. Silakan masyarakat ini pengennya apa? Walaupun kami punya konsep sendiri. Ayo, silakan. Entah itu siapa yang diberikan milik oleh Yang Maha Kuasa menjadi Bapak Kepala Desa. Ini loh, ya. Entah itu si A atau si B. Ayo bersama-sama. Itu konsepnya baik, saya terima. Karena itu konsepnya bagus loh. Bagus. Ya, kenapa saya nggak terpikir seperti itu? Kan begitu. Bagus loh. Kita jangan memisahkan lah. Jadi tuturi andayani, tuturi angiseni itu begitu, Jadi kita ikuti. Saya yakin setiap pemikiran mereka itu lebih cerdas daripada saya. Saya hanya apa sih, saya itu anak muda yang masih umur 40, saya bisanya apa? Rambut putih ada yang Bukan anak muda lagi, Kang. bapak-bapak. Maka itu loh, saya ingin sing sak bener bae. Sing sak bener bae. Saya yakin di ujung lubang ini semuanya ada ahlinya. Ada ahlinya. Ahli pertukangan, berapa ratus tukang di desa ujung lubang. Bagaimana kalau kita fungsikan ketika ada pembangunan sebelah lalor ya, maka itu tugasnya para tukang ning lor. Bagaimana? Saya pokoknya terserah itu bagaimana. Misal ketika ada pembangunan itu di wilayah kidul, maka disilakan para tukang itu banyak sekali, para ahli arsitek itu Di wilayah kidul. disilakan itu. Ya, kita pengen ada beres, campleng bener, siksa bener ya baik. Begitu. Itu kan keinginan kami. Itu terlepas dari memilih atau tidak, Ya. ikut atau tidak. Ikut atau tidak, memilih atau tidak. Entah itu mendukung kami atau tidak, sama semuanya dalam masyarakat kami semua kan. Masyarakat ujung Iya, lubang. ujung lubang semua. Jadi harapan, silakan. Enggak, silakan dilanjut. Jadi harapan kami, saya mohon
hindari hal-hal yang saling menjelekkan di antara kita, bahwa toh calon juga niatnya bagus, calon yang lain, semua calon pasti ditanya nyalon pengen apa, pengen bangun. Saya yakin mereka juga sama gitu. Ya. Tinggal kita ini bagaimana fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang namanya berlomba-lomba itu bukan kita apa ya saling hebat-hebatan, enggak. Ikut saja, ikut andil dalam demokrasi, bahwa demokrasi itu beda. Maka justru demokrasi itu beda ketika satu pilihan, namanya nggak demokrasi kan. Iya, betul. Ketika satu pendapat, satu pilihan sudah bukan demokrasi lagi. Iya, bukan demokrasi lagi. Kita disuruh untuk memilih kan. Silakan, calon mana yang akan kau pilih? Akan dipercayakan kepada siapa itu? Masa depan ujung gebang kan begitu. Begitu. Oke, Kak, terima kasih. Kami sudah mendapat jawabannya. Semoga dari jawaban-jawaban Kang Yasin ini memperjelas kepada seluruh masyarakat program visi, tujuannya Kang Yasin mencalonkan diri, motivasinya Kang Yasin mencalonkan diri, dan keinginan Kang Yasin untuk membawa perubahan ujung gebang ke depan itu supaya diketahui oleh masyarakat. Nah, intinya kami dari pihak media hanya ingin mengharapkan bahwa masyarakat itu pada akhirnya nanti bisa memilih mana yang terbaik, mana yang menurut mereka inilah gitu. Nanti kami pun mengucapkan terima kasih atas waktunya kepada Kang Yasin. Insya Allah kapan-kapan kami main lagi dan kita ngobrol panjang lebar lagi. Silakan silakan. Kami terbuka lebar. Alhamdulillah. Ada kopi siang ada. Siap. Oke, baik teman-teman semuanya, seluruh sedulur masyarakat Desa Ujung Gebang, cukup sekian dari acara ngobrol tentang Pilbu bersama salah satu bakal calon Kang Yasin atau Kang Wasyono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.